Di video kali ini kita akan menjelaskan bagaimana cara melakukan flashing BIOS. Ini untuk semua laptop, semua tipe laptop cara flashing BIOSnya sama. Tapi di sini kita mau flashing BIOS Asus X441 UV. Ini adalah IC BIOSnya. Jadi sekarang langkah pertama kita angkat dulu IC BIOSnya. Kita oleskan flux. Jangan banyak-banyak. Tinggal kita angkat. Kalau di sini saya pakai blower A10 dengan suhu 415. Anginnya itu di 50%, karena di sini pakai presentasi persen. Kalau ada yang menggunakan blower quick 857D, itu kalau saran saya bagusnya di 400-an suhunya. Anginnya mungkin di 2 biar cepat. Ini kita angkat dulu IC BIOSnya. Kita rasa sampai sudah noet timahnya baru kita angkat, jangan kita paksa jika belum bisa. Nah, sudah. Oke, kita dinginkan mesinnya dengan thinner. Kita dinginkan mesinnya dengan thinner biar mesinnya ini jangan kepanasan. Oke, kita dinginkan dulu. Di sini kita flashing menggunakan RT 809F. Mungkin teman-teman teknisi sudah pada tahu ini fungsi alat untuk melakukan flashing ada di sini. Kita ada alat SVOD4 juga. Nanti next video kita akan memberikan tutorial cara flashing dengan SVOD4. Di sini kita pakai RT 809F. Teman-teman boleh perhatikan di sini di atas IC BIOS-nya ini. Sabar, kita fokuskan. Wait. Kita fokuskan dulu. Oh, susah rupanya fokus. Nah, bisa dilihat di IC BIOS-nya ini ada titik bagian ini. Oke, bisa dilihat di IC BIOS ini ada titik di bagian punggungnya ini. Ini menandakan bahwa ini adalah pin 1. Jadi, ketika kita pasang di RT 809F ini, posisi pin satunya itu harus berada di sebelah kiri bagian paling atas ini. Ini adalah pin satunya. Jadi kita sesuaikan yang di atas IC BIOS, yang titiknya ini kita dia harus posisinya di atas sebelah kiri. Oke. Nah, ini. Oke, bisa dilihat. Nah, ini. Titik ini harus berada di sini karena ini adalah pin satunya. Nah, setelah sudah dipasangkan, boleh kita lepas kayak begini. Kemudian baru kita colokkan adaptornya untuk melakukan flashingnya. Sambungkan dari laptop ke RT 09F ini. Setelah sudah kita pasang di sini bisa dilihat. Nah, kita flashingnya menggunakan aplikasi ini. Untuk melakukan flashing BIOS itu kita pakai aplikasi RT 809F. Ini adalah nama aplikasinya. Kita buka aplikasinya, pilih yes saja. Oke, kemudian langkah selanjutnya adalah kita identifikasi dulu IC BIOS-nya. Apakah sudah terbaca atau belum? Dengan cara kita pilih Smart Identify Smart ID. Oke. Nah, sudah terbaca. Jika IC BIOS teman-teman belum terbaca, biasa kadang read error tulisnya. Jadi nanti bisa coba bersihkan bagian IC BIOS-nya ini. Biasa karena kena flux. Jadi dibersihkan dulu dengan thinner, kemudian dipasangkan dan pastikan pinnya sudah rapat. Dengan RT 809 ini. Oke, setelah itu kita read. Fungsi read ini adalah kita backup dulu IC BIOS yang lamanya. Supaya apa? Supaya ketika terjadi
error BIOS ketika kita melakukan flashing. Misalkan kasus awal no display, setelah kita flash laptopnya tidak mau hidup sama sekali. Nah, kalau kita tidak backup BIOS lamanya, kita agak kewalahan. Tapi kalau kita ada backupan file BIOS lamanya, kita bisa menggunakan kembali BIOS lama yang sebelumnya, pasti dia kembali ke masalah yang awal. Misalkan hidup tapi layar tidak tampil. Oke, setelah itu ini kita read dulu untuk jaga-jaga. Oke, kita backup. Tinggal tunggu saja sampai prosesnya selesai. Nah, jika sudah muncul seperti ini, artinya sudah melakukan backup. Tinggal saja kita mau save-nya di mana. Sini kita save dulu. Nanti kalau ada yang mau minta file-file BIOS-nya, boleh di komen saja, di komentar, nanti tak kirimin. Nomor 1UV kita tulis saja backup biar gampang ketika cari nanti. Backup Juli saja kayak begini. Oke, tinggal di save. Kemudian setelah itu kita tinggal melakukan flashing menggunakan file BIOS yang sudah kita sediakan, yang sudah kita download di website mana saja. Tinggal kita pakai itu BIOSnya untuk kita melakukan flashing BIOSnya. Tinggal kita pilih open, kemudian kita cari file BIOS yang sudah kita download itu simpannya di posisi mana. File BIOS yang sudah saya sediakan itu saya kebetulan simpannya di sini dan sudah saya download di internet banyak. Yang ekstensinya itu akhiran bin, itu untuk flashing. Kita pilih yang sudah saya download tadi, ya ini. Oke, tinggal kita setelah itu kita pilih write. Oke, saya ulangi, open, buka file BIOS yang sudah kita download. Di sini yang ini boleh double klik. Kita pilih select file BIOS yang sudah kita download, tinggal double klik. Oke, sudah seperti ini, tinggal pilih write. Oke, tinggal ini ditunggu saja prosesnya hingga selesai. Jika dalam perjalanan melakukan flashing seperti ini, biasa kadang ada write error. Itu mungkin teman-teman boleh melakukan pengecekan di kabel penghubungnya, adaptor dari laptop ke RT809F ini. Biasanya kadang tidak tersambung dengan baik. Bisa juga di bagian sini kurang bagus, koneksinya kurang bagus, jadi coba dibersihkan lagi, terus dicoba perbaiki pin-pinnya ini, dilepas pasang. Kalau tidak bisa juga biasanya IC BIOS-nya rusak, jadi harus diganti. Nah, jika sudah sampai di tampilan seperti ini, artinya flashing BIOS-nya sudah selesai. Nah, jika sudah sampai di tahap ini, tinggal saja kita cabut adaptornya. Oke, kita cabut adaptornya, baru kita lepaskan IC BIOS-nya. Oke, kita lepaskan IC BIOS-nya. Nah, sudah kita lepaskan. Kemudian selanjutnya bagaimana cara pemasangannya? Jadi pemasangannya juga harus benar. Pin 1 yang ada di IC BIOS harus sama dengan pin 1 yang ada di motherboard. Cara mengetahui bahwa pin 1 di motherboard itu terletak pada bagian mana? Biasanya ada titik pada tempatnya IC ini. Bisa dilihat di sini ada titik. Nah, ini ada stripe, garis stripe di sini. Ini menandakan bahwa kaki satunya itu harus tepat berada di posisi ini. Jadi IC BIOS ini, nah, titik yang ada pada punggung IC BIOS ini harus pas dengan
titik yang ada di motherboard ini. Oke, selanjutnya kita tinggal melakukan pemasangan. Kita oleskan flux lagi, tidak perlu banyak-banyak. Sesi satunya dari bagian sini, kita angkat IC BIOS-nya, tinggal kita pasang. Blower dulu sampai timahnya ini mengkilap. Mengkilap itu artinya timahnya sudah sampai pada titik lelehnya. Baru kita pasangkan ini. Ya, timahnya sudah mengkilap. Baru kita tinggal pasangkan. Oke, sudah kita pasang. Sekarang kita tinggal dinginkan. Kita dinginkan dulu dengan thinner. Harus menggunakan thinner A ya teman-teman, karena tidak mengandung air. Kalau teman-teman menggunakan thinner B atau thinner lainnya, mungkin kayaknya mesinnya langsung hancur. Tidak tertolong lagi karena menggunakan masih mengandung air, masih mengandung kadar air. Jadi menggunakan thinner itu yang tidak mengandung air. Intinya itu, tidak boleh mengandung air. Kalau kena air ya hancur mesinnya, nggak jadi duit nanti. Oke. Flashing BIOS ini untuk kasus apa-apa saja. Intinya analisa dulu. Biasanya banyak kasus itu mungkin seperti no display, layar tidak tampil, no switch juga bisa, atau masalah-masalah lain misalkan hard disk tidak terdeteksi. Intinya harus analisa dulu. Tapi untuk sampai di titik itu kita harus melakukan banyak analisa dulu. Oke, sekarang tinggal kita pasang mainboardnya di casingnya, kemudian kita coba colokan adaptornya. Ini sudah selesai kita melakukan flashing. Kita colok. Oke, dia langsung otomatis hidup ya. Ampernya 0,6 0,5. Oke, sudah tampil normal. Nah, jadi jika teman-teman melakukan flashing namun gagal, boleh dicoba ulang mungkin sekitar sampai 4 kali, tapi dengan BIOS yang berbeda-beda, jangan pakai BIOS yang sama. Jadi sudah kita flashing BIOS yang satunya tidak jadi, kita coba flashing lagi pakai BIOS yang lain. Tinggal di download saja di internet banyak, atau boleh langsung komen saja, nanti tak kirimin BIOS-nya. Oke, sampai di sini dulu videonya. Thank you.